Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusanni fi hadzal kitab wal ladina sabaquna bil iman lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Niki lanjut ayat ini. Wa in aradtum, jika kamu ingin, istibdala zaujin makana zaujin, mengganti istri, mengganti istri. Pak, oleh Pak, ganti bojo niku oleh. Sapa enggak oleh. Dan agak tepat ganti mawon. Niki ada hukumnya. Tapi ora kok tukar istri nggih, awas. Oh keliru lek terjemahane gawat iki. Mengganti nggih. Artine nggih sitok di absene di pensiune ganti liyane ngoten oleh. Maka zaujin, tempatnya istri yang lama diganti tempatnya istri yang baru. Istibdal itu begitu. Jadi istri kita digantikan oleh orang lain, ya otomatis yang satu dicerai, itu begitu. Wa ataitum ihdahunna qintaran, dan kalian telah memberikan kepada salah satu dari keduanya, artinya sing dicerai mau berarti harus diberikan sesuatu, yakni mahar. Berapa maharnya? Qintaran. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan maharnya adalah 1 qintar atau berqintar-qintar. Qintaran itu mutlak ya, boleh 1 qintar, boleh berqintar-qintar. Kalau kamu cerai gara-gara tukar begitu, kamu nggak puas dengan istri itu, kemudian kamu tukar, fala ta'khudhu minhu syai'an. Sekali lagi, kamu jangan sekali-kali minta mahar itu balik. Syai'an sedikit pun, walaupun kamu beri mahar istri kamu itu sebanyak qintaran, sak qintar. Pak, niki wingi nggih nak bojone zina wajib wong lanang menceraikan istrinya dan mahar diambil balik. Tapi
Tapi kalau mencerai istri bukan karena perbuatan zina, ingat, jangan sekali-kali ngambil sedikit pun dari mahar yang sudah kamu berikan kepada istri kamu, sekalipun dia kamu cerai. Paham nggih? Niki. Atakhudhunahu buhtanan, apakah kamu mengambil mahar itu kembali buhtanan dengan tuduhan palsu? Niki Pak. Demikian juga suami haram merekayasa nyerai bojone bukan karena zina Pak, karena suami tendensinya ben mahare iso balik. Akhirnya suaminya menuduh istrinya zina, buhtanan, memberi tuduhan palsu. Haram Pak. Makanya di dalam nanti Pak, di dalam kitab munakahat ada namanya li'an. Li'an itu mentala istrinya dengan tuduhan berbuat zina. Kalau seperti itu Pak, hati-hati kalau li'an Pak. Ya kalau tuduhannya terbukti, bisa menghadirkan 4 orang saksi, jatuh talaknya. Tetapi kalau tidak Pak, nggak bisa jatuh talak itu. Masya Allah. Kalau terjatuh talak, maka mahar tidak boleh diambil sama sekali. Kalau jatuh talak, memang wis aku gak nuduh kamu wis tak talak, akhirnya loh ya nggak bisa diambil balik. Niki Pak. wa ithmam mubina, dan dosa mubina yang jelas. Kon nuduh bojomu ngono kuwi dosa sing jelas-jelas dosane. Coba bisa nonton nggih. Masya Allah. King Thor niku pinten Pak kira-kira? Allah, ini nanti ada beberapa cerita di sini Pak. King Thor niku pinten? King Thor niku ada beberapa pendapat ulama Pak, ikhtilaf nih. Bukan hanya ikhtilaf di tiap negara itu beda-beda. Di Saudi sendiri, di Yaman sendiri, di Mesir sendiri, di Maroko sendiri. Tapi ukuran satu King Thor yang paling ringan itu ukuran Maroko kalau nggak salah. Satu King Thor itu setara dengan 50 kg emas. 50 bukan gram Pak, kilogram emas. Itu yang paling enteng. Ada yang menyampaikan bahwa satu King Thor itu secara dengan 150 kg emas. Allah sampaikan, walaupun kamu sudah memberi mahar kepada istri kamu satu King Thor 150 kg emas kepada istri kamu, jangan sekali-kali kamu tarik balik mahar itu dari istri kamu kalau kamu mentalak istri kamu. 150 kilo ki pirang anu Pak ya. Nak sak grame mawon sak yuto. Berarti 150 kilo niku 150 miliar. Ibu-ibu seneng kira-kira diwehi mahar 150 miliar. Oh seneng pol. Makanya gak ono ning kene wehi mahar 150 miliar gak ono. Iki ngoten. Masya Allah pun. Niki terjemahannya tertafsiri. Ai idza arada hatum ayufariku imratun wa yastabdil makanaha ghairaha fala yakun minha kana asdaqul awwal syai'an walau kana qintaron minal mal. Niki Ibnu Katsir menyampaikan, jika salah seorang dari kalian itu berniat menceraikan istrinya dan diganti oleh istri yang lain, maka jangan sekali-kali kamu mengambil mahar walaupun mahar yang kamu berikan itu sebanyak 1 King Thor, atau walaupun mahar pada istri kamu itu 150 miliar
sekalipun jok pisan-pisan sampean narik balik. Demikian juga niki Pak, sebetulnya Pak niki ayat ini tidak tersurat bahwa itu mahar. Tidak tersurat bahwa itu mahar. Artinya apa? Semua apa yang telah kita berikan pada istri kita, nak cerai ojo pisan-pisan ditarik. Kecuali kalau memang belum diserahkan Pak istri, Pak. Gak apa-apa, itu soal bondone sampean di rumah tangga, Pak. Masya Allah, happy ngono, Pak. Langsung begitu happy dek iki tanah kali Judan iki tak wene awakmu, wis sertifikat tak wene pisan jebret. Begitu geger cerai dijaluk maneh haram. Masih tanah kali Judan sak meter piro kintoron ora sampai kintoron Pak. Nggih, hati-hati mulane nggih, hati-hati. Jenengan nak nguwahi bojo segala sesuatu, Pak, ikhlas lillahi taala. Nak wis sertifikat dibalik atas sama isi, jok pisan-pisan sampeyan narik balik. Niku lho Pak, Masya Allah. Bondo niku ngoten niku, hati-hati. Masya Allah. Waqat qadamna fi surati Ali Imran kalam al-Qintar bima bihi kifan i'adatiha. Ini juga jadi dalil, ayat ini sebagai dalil ala jawasil istiqa bil malil jazil. Niki Pak, ayat ini juga menjadi dalil bahwa kita boleh memberi mahar kepada istri atau mahar kepada calon istri, yo Pak. Nah wis dadi istri yo anu Pak, yo wis bar dibayar mahar istri. Artinya kalau kita memberi mahar kepada wanita sebagai calon istri kita unlimited. Sekali lagi unlimited apa? Tak terbatas. Tetapi waqat kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naha an kasratil istiqa. Tetapi dulu Umar bin Khattab pernah melarang laki-laki memberi mahar kepada perempuan dalam jumlah yang banyak, pernah dilarang oleh Umar. Tsumma raja'a dzalik, kemudian fatwa Umar itu akhirnya dikembalikan. Gak sido. Jadi pernah Umar memberi fatwa, cok akeh-akeh memberi mahar kepada wanita. Kenapa Umar melarang seperti itu? Kama qala Imam Ahmad hadasa Ismail hadasa Salamah bin Al-Qamah an Muhammad bin Sirin qala Nabi itu Anabil Ajfa As-Sulami. Niki akhiri qala sami tu Umar bin Khattab yaqulu ala tahlu fi sadaqin nisa'i fa inna law kanat makrumatan fid dunya aw taqwa indallah kana aulakum biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma asdaqa Rasulullah sallallahu imra'atan min nisa'ihi wa asdaqa imra'atan min banatihi aksara min isnatai asyara uqiyatan wa in kana rajulu la yabtali bi sadaqatin imra'atahu hatta yakuna laha hadawatun fi nafsi wa hatta yaqulu kallaftu ilaiki ala qirbati. Tsumma rawahu Imam Ahmad wa ahlus sunan ila akhirih. Nggih. Niki ceritane Pak. Dari Imam Ahmad telah menceritakan Ismail ila akhirih, kemudian dari Abu Ajfa As-Sulami berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada manusia, pada orang-orang, ala taghlu, janganlah kalian berlebih-lebihan fi sadaqin nisa'i, di dalam memberi mahar pada perempuan. Umar pernah melarang, cok akeh-akeh nak nguwahi mahar. Fa innaha, karena sesungguhnya laukanat makrumatan di dunia, andaikan wanita itu lebih mulia di dunia, au taqwa indallah, atau lebih takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
maka sesungguhnya yang paling mulia, paling bertakwa dari manusia yakni adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaku Rasulullah imra'atan min nisaihi, maka Nabi tidak pernah memberi mahar kepada istri-istri beliau, istri-istri Nabi. Nabi tidak pernah memberi mahar. Demikian juga ojo iki koma ya, ojo titik ngawur. Iki Nabi tidak pernah memberi mahar kepada istri-istrinya. Demikian juga tidak meminta mahar kepada anak-anaknya, maksudnya tidak memberikan nilai mahar kepada anak-anaknya kecuali tidak lebih dari 12 uqiyah. Jadi Nabi niku nak memberi mahar kepada istri beliau, ketika memberi mahar kepada istri beliau, demikian juga ketika mantu putra putrinya Nabi itu diberi mahar, maharnya berapa? 12 uqiyah. Jika seorang laki-laki terbebani dengan mahar yang besar, maka hati laki-laki itu akan dendam kepada istrinya, sehingga laki-laki itu akan berkata kepada dirinya, sungguh Kodek telah membebani aku dengan beban yang demikian berat, sehingga aku harus menggadaikan kirbahku. Niku ngoten Pak, nak wong Arab niku cilaka mencit dadi wong lanang nyonyor niki lek ngomong goro-goro aku rabi karo penodek, akhirnya iki kirbahku akhirnya tak gadekno, tak dol. Kirbah niku napa Pak? Ada banyu isi air. Kalau di padang pasir Pak, ada air itu paling mahal, melebihi emas, istilahnya begitu. Kenapa? Karena itu adalah harta yang paling berharga untuk menyimpan cadangan air, istilahnya begitu. Niku Pak, grundel atine ora ikhlas. Makane Pak niki hati-hati nggih. Awake dhewe nanti anak wedok nggih. Nek ngomong, nek ditakoki calon mempelai putra, mahare pira? Omong aja larang. Pira nak Nabi biyen? Nabi niku 12 uqiyah. Berapa 12 uqiyah itu? 12 uqiyah itu kurang lebih setara dengan 500 dirham. 12 setengah, 12 sebenarnya 400 dirham, tapi sebagian 4 setengah, 12 setengah di dalam riwayat yang lain begitu, sehingga totalnya 500 dirham. 1 dirham itu kira-kira 3 gram perak. 15 kali 3 sama 500 kali 3 1500 gram perak. Sak grame perak kira-kira 10.000. Tak gawe 10.000 ae. Berarti piro, Pak? 15 juta. Nggih, 10.000 ping 1.500. 15 juta. Kira-kira 15 juta, Pak. Jadi Bapak niki nyun sewu, Nabi memberi mahar pada istrinya 15 juta. Nah, awake dhewe piro Pak kira-kira Pak? Ya 1.500 kagak apa-apa lah. Oh 1.500, 1,5 juta. Makanya nang wae mahar ya ojo nemen-nemen lah nggih. Sak kuwate tapi ya ojo nemen-nemen. Niku di dalam memberi mahar adalah seperti itu. Dulu Umar bin Khattab memberi mahar melarang melebihi memberi mahar kepada wanita melebihi angka itu. Maka para ulama berbeda pendapat Pak terhadap jumlah 12 uqiyah ini. Ada yang kalau diekuivalenkan, ada yang menghitung itu 13 juta, 15 juta, 18 juta, yang paling tinggi dihitung adalah 20 juta. Niku dalam batasan di dalam memberi mahar, itu mahar yang sunnah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sekualitas istrinya Nabi, sekualitas putra putrinya Nabi pun maharnya hanya 20 juta. Maka Sayyidina Umar nak
kon wae mahar lebih dari itu, berarti engkau mengaku, seolah-olah mengakui bahwa ada orang yang lebih baik dari istrinya Nabi, lebih baik daripada putra putrinya Nabi. Ini pendapatnya Sayyidina Umar. Tetapi ini di dalam riwayat yang lain Pak, di dalam cerita ini, ketika Umar mengeluarkan statement itu Pak, tiba-tiba di dalam riwayat yang lain ada seorang wanita protes Pak. Wanita protes, wahai Umar, kamu itu menetapkan mahar demikian, apakah kamu tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala? Langsung dibaca ayat ini, Pak. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran. Ada seorang wanita protes, Pak. Wahai Umar, kon itu apa enggak baca firman Allah bahwa boleh memberikan mahar itu sebanyak 1 kintor? Itu aja boleh kok sampai menetapkan, gampang-gampang menetapkan hukum seperti itu. Ini sudah saya terjemahkan dengan bahasa saya. Diprotes. Dan yang protes itu Pak, ini dalam riwayat adalah wanita yang memiliki anting-anting di hidungnya. Kira-kira wong ngendi Pak? Wong India. Jadi wong India, wong Pakistan, wong Bangladesh di zaman Sayyidina Umar itu sudah berinteraksi di Madinah sana Pak. Orang-orang dari India Pakistan sudah sampai di Madinah. Lah di sana wanita itulah yang protes. Memang terkenal Pak, orang-orang sana itu orangnya pemberani. Sayyidina Umar diprotes. Maka Sayyidina Umar mengatakan, baru kali ini seorang laki-laki kalah dengan seorang wanita. Maka detik itu langsung Sayyidina Umar kembali ke dalam majelisnya, ke dalam forumnya, langsung memerintahkan kepada para hadirin, pada umat Islam pada waktu itu, wahai saudara-saudara sekalian, kemarin saya melarang kalian memberikan mahar lebih dari 15 juta, tetapi saat ini maka aku kembalikan kepada firman-Nya Allah, silahkan memberikan mahar kepada istri kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Oh, ngoten nggih. Niki ceritane mahar. Wah, iki 15 menit. Ya wis. Terusane minggu ngarep Pak Imam. Niki ayat niki dereng rampung, dirampungne minggu ngarep insyaallah. Jelas nggih? Ini nanti minggu ngarep bahasan yang berikutnya tadi menuduh berbuat zina ben mahare iso ditarik balik. Makanya gak oleh, jadi wong lanang curang itu gak oleh. Tema itu minggu depan insyaallah nggih. Ngoten mawon enten bener lagi insyaallah sangat kaki kula kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.